Yuk, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan ngelanjutin lagi alur cerita Max Level Return. Ya guys ya, sebelum kita memulai video kali ini, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Dan bagi yang menonton part sebelumnya, linknya juga ada di deskripsi di bawah. Lengkap banget, cek aja langsung. Oke lah, langsung kita mulai videonya. Di part sebelumnya, Jin berhasil ngebuat Dark Emperor turun tangan sendiri untuk melindungi bawahannya White Serpent. Dark Emperor terpukau dengan kemampuan Jin yang luar biasa. Dia bahkan meminta Jin untuk menjadi murid aslinya. Tapi Jin malah meminta 3 syarat yang ngebuat Dark Emperor murka dan mengaktifkan aura pekat dengan tekanan yang luar biasa. Ngeliat itu, Alice langsung panik dan bilang, "Kontraktor, apa kau nggak apa-apa?" Dengan wajah santai dan tersenyum, Jin ngejawab, "Menjauhlah dari sini bersama dengan T-Bone." Lalu Jin bilang ke Dark Emperor, "Kalau kau menyetujui semua persyaratanmu, aku akan menjadi muridmu." Jin pun gak mau kalah. Dia pun langsung ngeluarin skill Dark Heavenly Demon Emperor R yang sama kuatnya dan sama pekatnya pula dengan milik Dark Emperor. Sambil ngeluarin skill itu, Jin Hyuk bilang lagi, "Aku akan menyempurnakan teknik 13 demonik yang belum pernah kau sempurnakan itu." Ngelihat kekuatan Jin dan kata-katanya yang ngebuat Dark Emperor mulai berkeringat. Dan dia bilang dalam hati, bagaimana bisa dia tahu tentang teknik 13 demonik yang ingin sekali kusempurnakan sejak lama tapi selalu gagal. Beberapa menit pun berlalu, gak ada tanda-tanda pertarungan di sana. Bahkan Alice sampai bengong ngelihat apa yang mereka lakukan saat ini. Terlihat saat ini Dark Emperor sedang merangkul Jin Hyuk sambil tertawa lepas cukup kuat. Dia bilang, "Aneh sekali, kita gak pernah ketemu sebelumnya ya. Padahal aku ngerasa seperti udah mengenalmu sejak lama sekali. Oi kalian semua, mulai saat ini selama 3 hari ke depan, kalian anggap dia sebagai diriku dan ikuti dia." Dark Emperor pun berkali-kali menepuk pundak Jin. Dia gak sabar bisa melengkapi teknik 13 demonik sebelum dia mati, dan berharap Jin segera menyelesaikan urusan pentingnya selama 3 hari ke depan agar bisa mengangkatnya sebagai murid resmi. Wolyong yang ngelihat situasi ini cuma bisa tersenyum. Dia bahagia sih bisa kembali bekerja di bawah kepemimpinan Jin. Gak berselang lama, Jin, Alice, White Snake, dan Wolyong melanjutkan perjalanan menuju ke benteng para raksasa. Alice pun bilang ke Jin, "Jadi ini alasan melarangku membunuh mereka sebelumnya." Sambil tersenyum, Jin ngejawab, "Ya, makin banyak tambahan personil makin bagus dalam raid kali ini." Raid menaklukkan benteng para raksasa itu. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun tiba di benteng para raksasa yang ternyata ada pohon tinggi besar yang berada di tengah-tengah benteng tersebut. Sekarang kita pindah ke gerbang barat benteng. Terlihat para pasukan Empire bersusah payah mencoba menembus barrier yang melindungi benteng tersebut. Komandan Empire yang bernama Count Jovier nyuruh para mage mengaktifkan skill barrier resisten pada setiap pasukan melee yang akan maju. Begitu buff tersebut aktif, pasukan melee pun langsung menerjang dengan sekuat tenaga untuk menembus barrier. Tapi baru beberapa detik mereka masuk ke dalam barrier itu, skill barrier resisten mereka pun pecah. Setelah skill barrier resisten mereka pecah, maka orang-orang yang berusaha menerobos barrier tadi akan terkena debuff yang sangat luar biasa. Seketika panca indera mereka menjadi kacau, dan bahkan mereka terkena debuff gravitasi 10 kali lebih tinggi di dalam sana. Conjovier yang ngelihat itu benar-benar kesal. Dia bilang, "Sialan, bahkan dengan buff dari mage terbaik Empire, mereka cuma bisa bertahan selama 3 detik. Kalau terus begini, gimana caranya kami menaklukkan benteng ini?" Setelah pasukan yang menerobos tadi terkena debuff mengerikan yang membuat mereka gak bisa bergerak sama sekali, muncul seorang raksasa dengan palu yang mirip banget dengan Gildar, langsung menghabisi mereka semua tanpa sisa. Kebetulan pasukan Murim juga berada di dekat benteng sebelah timur. Bahkan Xiaolin dan Yusong juga ada di sana. Xiaolin kemudian bilang ke Yusong, "Asal kau tahu, para raksasa ini tumbuh dengan terekspos mana tingkat tinggi dari Tree of Life Yggdrasil. Mana tersebut membuat mereka tahan dari kutukan dan debuff apapun, bahkan meningkatkan ukuran dan kekuatan mereka. Mereka mengira mereka ini adalah makhluk spesial yang terpilih oleh Tree of Life. Makanya mereka begitu percaya kalau ras mereka lah yang bisa mendominasi Tower of Trial. Dan sekarang adalah saatnya bagimu untuk memanfaatkan hasil seluruh latihan demi melawan mereka, penerus Soul Casing Sword, Chun Yusong." Namun gak lama berselang, ternyata Yusong ketemu dengan ketua guild Zonghua Cina.
Wah, ternyata si ketua Zonghua yang menghilang seperti ditelan bumi sebelumnya rupanya ada di dalam tower dan berpihak ke Murim, kata Yusong dalam hati. Sedangkan Jin sendiri di atas sana sedang mengamati dan ngelihat ke arah Yusong. Dia bilang, jadi kau udah pergi ke pihak Murim ya Yusong? Oke lah. Jin pun memberikan beberapa perintah kepada Wolyong dan menyampaikan pesan khusus langsung kepada Yusong. Malam pun tiba, terlihat Yusong sedang sendiri meditasi dengan pedangnya di dalam kemah Murim. Dalam hatinya dia bilang, aku melihatnya. Aku melihat kesempatan meskipun kecil untuk mengejar kemampuan si bajingan itu dengan teknik upgrade dari Soul Casing Sword. Di sini jelas kalau tujuan Yusong tetap sama, yaitu melewati Jin Hyuk. Apapun akan dia lakukan, walaupun harus berpihak ke sisi Murim. Tapi tiba-tiba Yusong merasakan keberadaan misterius. Dia langsung menebas pedangnya ke sosok tersebut sambil berteriak, keluar dari persembunyianmu. Ini adalah peringatan pertama dan terakhir. Ternyata sosok misterius itu adalah Wolyong yang keluar dari bayang-bayang. Dan dia bilang, kau nggak perlu terlalu khawatir, aku cuma membawa pesan di sini, ucap Wolyong yang memberikan hormat sambil keluar dari bayangan hitam yang menyembunyikan keberadaannya tadi. Yusong langsung tahu kalau sosok di depannya adalah kiriman dari Jin Hyuk. Makanya dia langsung nanya, jadi apa pesannya untukku? Wolyong menarik secari kertas dari bajunya lalu membacakan, Chun Yusong, ku dengar kau berpihak pada Murim sekarang. Aku tahu alasannya kenapa, tapi itu sangat memalukan sebagai CEO dari perusahaan veteran. Berhubung kau ada di sana, berikan aku beberapa info top secret tentang Murim. Dengan begitu maka aku cukup memberikanmu hukuman kecil, nggak lebih dari itu. Atau aku akan bilang ke Teresa kalau kau pindah ke pihak Murim, pihak yang jelas-jelas sudah menyebabkan outbreak dan kehancuran di Eropa. Yusong menghela napas panjang dan bilang, cuma itu aja. Di sini Wolyong ngerasa ragu mau membacakan kalimat selanjutnya karena terlalu memalukan sepertinya. Tapi Yusong pun tahu kalau sepertinya itu adalah kalimat paling penting dalam surat itu. Dan dia memaksa Wolyong membacakannya. Wolyong pun membacakan isi suratnya dan dia bilang, dan aku akan menelanjangimu dengan baju ulang tahunmu serta menggantungmu terbalik di tengah-tengah kota Seoul. Tenang, aku akan mengizinkanmu memakai selapis pakaian dalam dari seniormu yang tersayang, Kang Jin Hyuk. Yusong langsung memegangi kepalanya. Dengan perasaan marah yang campur aduk, Yusong bilang, sekarang gue punya satu lagi alasan untuk membunuhnya. Tapi bisakah aku menang melawannya dalam pertarungan Paiwan? Wolyong yang ngelihat betapa depresinya Yusong cuma bisa terdiam dan berharap Jin sebagai tuannya suatu saat nanti gak melakukan hal seperti ini kepadanya. Kita pindah ke Jin. Terlihat Jin tersenyum karena yakin Wolyong udah menyampaikan pesannya dengan baik ke Yusong. Lalu dia memanggil T-Bone untuk melakukan misi yang sebenarnya. Jin pun mengaktifkan 3 barrier level tinggi. Barrier 7 star bernama Reversal Barrier, barrier tingkat 8 yang bernama Breakdown Barrier, dan yang terakhir adalah barrier tingkat 9 bernama Adaptable Response Barrier. Dengan tersenyum Jin bilang, kita mulai Red Giant Fortress ini. BTW, penyerangan raid ini dilakukan dari 3 sisi. Sisi barat oleh Empire, sisi timur oleh Murim, dan Jin berada di sisi selatan. Gak berselang lama di dalam barrier sana terlihat salah satu prajurit raksasa lagi berjalan-jalan untuk berpatroli. Tapi tiba-tiba dia kaget ngelihat sosok T-Bone di hadapannya. Dan dia menjadi lebih kaget lagi ketika Jin tepat berada di hadapannya dengan aura barrier master di sekitarnya yang bersinar. Notif mengatakan berkali-kali, Anda berhasil menahan barrier. T-Bone panik dan bilang, Master, kita ketahuan. Jin sambil tersenyum ngejawab, tenang, aku memang berniat mencari salah satu dari mereka. Sekarang kita pindah ke bagian dalam Tree of Life. Terlihat di sana ada spirit Yi generasi wanita yang sedang menggerutu karena barriernya terus diserang dari segala sisi. Tapi bos lantai 21 yang bernama Ograchun alias raja para raksasa bilang ke spirit tersebut, Ibunda Yggdrasil, ku mohon jangan khawatir, nggak akan ada seorang pun yang bisa menembus barriermu. Kalaupun ada, aku, raja para raksasa, akan menghancurkan mereka, kata Ograchun sambil berlutut di hadapan sang spirit. Ograchun kemudian bilang pada seluruh pasukannya, wahai anak dari Yggdrasil, manusia rendahan sekarang sedang mencoba menyerang dengan harapan merebut ibu dari kita. Apa kalian gak bersedih membayangkannya? Ya, masa depan kita sedang terancam. Tapi jika kita para raksasa bersatu untuk melawan mereka, kita pasti akan menang. Aku akan bertanya sekali lagi pada kalian, apa kalian siap untuk berperang?
"Yo!" teriak mereka serentak oleh para raksasa yang bergemuruh di seluruh benteng tersebut. Setelah itu Grachun pun bergabung dengan pasukan raksasa yang lain untuk berpatroli di area sekitar barrier luar sana. Namun gak berselang lama, tiba-tiba Yggdrasil merasakan ada seseorang yang datang, dan ternyata itu adalah prajurit raksasa yang sebelumnya bertemu dengan Jin dan juga T-Bone. Namun begitu sampai di ruangan Yggdrasil, prajurit itu langsung ambruk di tanah. Spirit Yggdrasil tersentak kaget dan dia makin kaget lagi sampai berkeringat begitu seseorang di belakang raksasa itu bilang, "Akhirnya aku bisa menembus barriermu." Hei Yggdrasil, apa kau pikir barriermu gak terkalahkan? Jin datang ke tempat ruangan yang terdalam dari Tree of Life yang bernama Lost Paradise bersama T-Bone-nya. Yggdrasil panik dan bilang dalam hatinya, "Harusnya cuma para raksasa yang bisa masuk kemari. Beraninya dia menggunakan anakku sebagai kunci masuk ke sini. Meski begitu, kenapa manusia bisa bertahan melawan barrier luar?" Tanpa ragu, Yggdrasil mengaktifkan skill summonnya, dan seketika seluruh makhluk serangga dari Tree of Life turun ke dalam. Dia pun bilang ke semuanya, "Wahai prajurit Paradise Lost, seorang manusia berani masuk ke tempatku tanpa izin. Sekarang buat dia membayar atas kelancangannya ini." Prajurit summon itu menyerang Jin secara serentak, tapi Jin mampu menghindari dengan gampang. Sambil terus menghindari, Jin bilang dalam hatinya, Yggdrasil selalu mengaktifkan 2 lapis barrier yang sangat kuat, tapi itu menghabiskan banyak tenaga, makanya dia nggak bisa mempertahankan 2 barrier sekaligus dalam satu waktu. Makanya dia menggunakan skill lain seperti summon ini. Artinya jika dia ingin menggunakan barrier dalam yang melindungi langsung Tree of Life dan tempat dia berada sekarang, maka Yggdrasil harus melepaskan barrier luar yang sedang dibombardir oleh Murim dan juga Empire. Jadi dengan tersenyum licik, Jin Hyuk terus-terusan melepaskan skill Element of Fire dan membakar serangga-serangga summon milik Yggdrasil itu. Jin melakukan itu sambil berteriak, "Jadi apa yang akan kau lakukan, Yggdrasil? Kau harus memilih, nonaktifkanlah barrier di luar sana dan lindungi dirimu sendiri dengan barrier dalam, atau pertahankanlah barrier luar sana dan mati di tanganku." Yggdrasil benar-benar kebingungan. Dia bilang dalam hati, "Siapa manusia gila ini sebenarnya?" Sekarang kita pindah sebentar ke Teresa di sebuah tempat bernama Katakom. Dia ngerasa situasi di sana cukup aneh karena para Holy Knight yang terkubur di sana tiba-tiba berubah menjadi undead. Ngelihat keanehan itu, Teresa langsung melakukan panggilan video call ke Jin Hyuk dan melaporkan situasinya. Namun ketika Teresa mengatakan kalau undead muncul dari jasad Holy Knight yang terkubur, wajah Jin langsung panik. Jin bilang ke Teresa untuk menghabisi semua undeadnya dan panggil Holy Knight ke sana segera. Setelah telepon terputus, Jin pun bilang dalam hatinya, "Para demonic human udah berhasil menembus Katakom ya. Wah gile, mereka lebih cepat dari perkiraanku, geblek." Sedangkan Teresa yang ngeliat raut wajah Jin yang kaget itu langsung tahu kalau ini adalah situasi yang buruk. Jadinya Teresa langsung berganti posisi dengan Dark Teresa yang ngebuat duo psikopat yang berada di dekatnya sangat senang karena idolanya kembali muncul. Dark Teresa bilang, "Perubahan rencana. Aku akan menyerap semua demonic energi yang ada di sini. Maju kalian semua." Kita kembali ke pertarungan tempat Jin berada. Yggdrasil yang terdesak bilang dalam hatinya, "Sialan, siapa dia? Summonerku gak bisa berbuat apapun melawannya. Kesialan." Yggdrasil langsung melakukan telepati ke Orgachun dan dia bilang, "Orgachun, cepat kemarilah. Ada penyusup di Paradise Lost dan dia sangat kuat. Aku harus mengaktifkan barrier dalam, kalau enggak dia akan merebut White Jade-ku. Cepatlah kemari segera." Dalam hati Orgachun bilang, kalau ibu mengaktifkan barrier dalam, maka barrier luar akan nonaktif dan para Empire juga Murim sialan itu akan berbondong-bondong menerobos masuk. Orgachun pun langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke tempat Yggdrasil berada. Kita pindah ke gerbang timur benteng. Terdapat pasukan Murim yang berkumpul di sana. Terlihat ada beberapa pasukan Murim yang mencoba menerobos masuk, dan mereka semua pada kaget ngelihat tubuh mereka nggak terkena efek barrier apapun. Padahal selama ini mereka selalu kehilangan panca indera dan terkena gravitasi 10 kali lipat ketika mencoba menerobos. Seolin yang ngelihat kesempatan itu langsung nyuruh Yusong untuk maju. Secepat kilat, Yusong pun melewati semua pasukan Murim dan dalam sekejap dia berada di atas benteng dan mengaktifkan skill Soul Casing Sword yang menebas 2 pasukan raksasa sekaligus.
Shaolin yang mengikuti Yusong dari belakang bilang tubuh para raksasa terkenal sangat keras, bahkan mampu menahan serangan aura pedang. Tapi kau malah menebas mereka dengan sangat gampang. Sepertinya kau memang udah bertambah kuat ya, Sursain. Yusong gak menjawab apapun. Dia ngelihat keanehan barrier yang tiba-tiba menghilang ini. Dalam hatinya dia bilang dinding benteng ini pasti cepat direbut karena barriernya hilang. Pasti ini sekeparat itu yang udah melakukannya. Sebenarnya apa yang kau mau lakukan di sana, Kang Jin Hyuk? Kita kembali ke Jin lagi. Terlihat Yggdrasil udah mengaktifkan barrier internal demi menjaga keamanannya. Saat barrier tersebut aktif, seketika Jin tersentak kaget karena efek gravitasi meningkat 10 kali lipat. Gak cuma itu, bahkan panca indera pun terganggu, serta stamina dikurangi 3 poin per detiknya. Hal tersebut otomatis ngebuat Jin bertekuk lutut di atas tanah. Sambil berkeringat dingin, Jin bilang dalam hatinya, sial, bahkan buff dari barrier level tinggiku gak bisa menghilangkan kutukan ini. Pada akhirnya Yggdrasil memilih untuk melindungi dirinya sendiri ya. T-Bone panik bukan main ngeliat Jin seperti melemah. Tapi dia menenangkan T-Bone dan bilang ke Yggdrasil, apa kau pikir bisa menghentikanku hanya dengan hal seperti ini? Yggdrasil ngejawab, kau mungkin sangat kuat, tapi ini adalah areaku. Kecuali kau lahir dengan blessing dari White Jade-ku, kau gak akan bisa selamat dari sini. Kata-kata Yggdrasil barusan gak membuat Jin gentar. Dia malah bilang, ya, aku tahu kenapa barrier internalmu sangat kuat. Tapi ketika sekarang kau mengaktifkan barrier ini, itu artinya banyak anakmu yang akan mati di luar sana, bukan? Apa kau yakin dengan semua ini? BTW kau melewatkan satu hal. Kau bilang gak ada makhluk hidup yang akan selamat di sini kecuali anakmu sendiri, bukan? Kau tahu itu artinya apa? Yggdrasil ngejawab dengan lantang, bajingan bodoh. Ternyata kau masih punya banyak tenaga untuk ngebacot. Kau pikir ucapanku adalah bohong? Aku Tree of Life Yggdrasil. Semua kehidupan di dalam areaku harus tunduk di bawah kekuasaanku. Ya benar, aku suka jawabanmu, kata Jin sambil mengaktifkan skill Judgment of Anubis. Seketika Dewi Mesir muncul di atas Yggdrasil dan memberikan efek yang mengurangi stat 50% dan membatasi penggunaan skill dan juga kemampuan unik selama 1 menit. Yggdrasil berkeringat dingin mendapatkan debuff yang mengurangi kekuatannya secara signifikan. Lalu Jin pun bilang lagi, makhluk hidup memang gak akan bisa bebas dari debuff barriermu ini. Itulah kenapa aku membawanya kemari, karena dia udah mati, kata Jin sambil memegangi tubuh T-Bone yang sejak tadi nggak merasakan efek apapun. Tanpa ragu Jin memilih T-Bone menjadi fighter. Itu merupakan skill lanjutan dari Judgment of Anubis. Dan dari efek skill ini pula, ketika T-Bone dipilih menjadi fighter, dia langsung berubah menjadi Grand Death Knight. Tapi lebih tepat T-Bone seperti mengontrol armor Death Knight di sini sih. Jin pun langsung memberikan perintah kepada T-Bone untuk merebut White Jade dari Yggdrasil. Tanpa ragu T-Bone melesat dengan kecepatan tinggi dan dalam waktu singkat dia mengalahkan semua pasukan serangga dengan begitu mudah. Yggdrasil yang ngelihat itu kaget dan bilang dalam hatinya, kutukanku gak berefek padanya. Kenapa dia bisa tahu hal ini? Dalam sekejap akhirnya T-Bone berhasil mencengkram leher Yggdrasil dan dia mencoba mencabut paksa White Jade dari tubuhnya Yggdrasil. Yggdrasil meronta-ronta kesakitan, tapi tiba-tiba ogre racun datang, menerobos dan tanpa ampun menendang armor T-Bone sampai terhempas jauh ke dinding pohon. Dengan ogre racun datang menyelamatkan Yggdrasil, maka Yggdrasil menjadi sangat percaya diri untuk mengaktifkan kembali barrier eksternal di luar sana dan membuat para pasukan Murim dan Empire lagi-lagi kehilangan panca indera dan terkena debuff yang mengerikan. Tapi di saat yang sama barrier internal menjadi nonaktif. Makanya sekarang Jin bisa bergerak bebas lagi. Dalam hatinya Jin bilang dia memang berhasil mengaktifkan barrier eksternal lagi. Tapi berganti-ganti barrier secara tiba-tiba pasti menghabiskan banyak tenaganya. Kalau gitu dia pasti nggak akan bisa mengaktifkan barrier internal lagi untuk sementara waktu. Apa dia begitu percaya diri pada kemampuan ogre racun untuk melawanku? Jin mengaktifkan Eyes of Gluttony untuk melihat stat dari ogre racun serta melihat kondisi copy skill yang mengatakan para raksasa sangat mendewakan kekuatan dan daya tarik fisik. Kalahkan dia tanpa menggunakan senjata dan dengan begitu kau bisa mengcopy salah satu skillnya. T-Bone yang kesal dihajar ogre racun sebelumnya udah berniat mau membalaskan dendam, tapi Jin bilang dengan tegas, "Hey T-Bone, dia itu adalah milikku." Ogre racun yang sangat percaya diri pun bilang, "Hoi manusia, beraninya kau melangkah kemari ke tanah suci yang hanya boleh diinjak oleh ibu dan anak-anaknya." Ogre racun melepaskan serangan pertama ke arah Jin, tapi Jin bisa menghindarinya dengan gampang sambil bilang, "Ibu inilah, ibu itulah, aku gak peduli dengan permainan rumah-rumahan kalian itu." Jin menerjang ke arah ogre racun dengan skill Colossal Ultimate Strike, tapi ogre racun bisa menahan serangan tersebut dengan pedangnya.
Namun Jin gak berhenti di sana. Dia berkali-kali menggunakan skill itu yang ngebuat si raja raksasa itu terdorong ke belakang dan begitu terdesak. Sambil terus menahan serangan itu dengan berkeringat, Ogre Racun bilang, manusia ini dia kuat. Ogre Racun pun bilang lagi, kuakui kau adalah manusia yang kuat. Tapi bagaimana dengan teman-temanmu di luar sana? Mereka mungkin sedang dibantai oleh para raksasa karena efek dari barrier luar yang telah aktif. Apa kau yakin membiarkan itu terjadi? Tapi dari wajah Jin sih bodoh amat ya. Dia bilang sambil tersenyum, cih, sekarang kau malah khawatir dengan teman-temanku. Apa-apaan itu? Jika seperti itu aja mereka nggak mampu, maka mereka sama sekali nggak pantas menjadi teman-temanku. Jadi khawatirkanlah saja dirimu sendiri sekarang. Jin mengaktifkan skill Dark Heavenly Demon Emperor Art. Serangan itu kembali ditahan menggunakan pedang besar milik Ogre Racun, tapi kali ini berbeda. Serangan aura pekat itu langsung menembus tubuh Ogre Racun dan memberikan damage yang lumayan besar. Dalam hati Ogre Racun bilang, sialan, apa ini skill murim geblek itu? Serangannya true damage kah? Ngelihat Ogre Racun diserang dan terdesak, Yggdrasil sangat panik. Tapi ternyata T-Bone masih berusaha mencabut White Jack Yggdrasil dan membayang-bayanginya terus. Jin bilang dalam hati, ada dua cara untuk menyelesaikan lantai 21 ini. Pertama dengan mengambil White Jet dari Yggdrasil, dan yang kedua adalah mengalahkan orang yang telah dipilih langsung oleh White Jet itu. Dalam kasus ini orang tersebut adalah Ogre Racun tentunya, raja dari para raksasa. Ogre Racun yang merasa terdesak pun bilang, ibu, aku akan menggunakan skill itu. Jadi berhati-hatilah. Yggdrasil pun langsung memerintahkan sumurnya untuk melindunginya. Dan Ogre Racun bilang ke Jin, biar ku tunjukkan padamu kenapa aku disebut sebagai raja dari para raksasa. Ogre Racun mengaktifkan skill Berserker. Dan dalam 60 menit ke depan, attack power, speed, dan movement speednya bertambah sebanyak 30%. Gokil sih. Ogre Racun langsung menggunakan skill ultimate berserkernya bernama Rick Cyclone. Skill yang kuat yang menyerang secara brutal ke arah Jin dan juga T-Bone. Untuk menahan serangan tersebut, Jin menggunakan skill Moon Hiding Nail yang dia salin dari vampire kelas atas sebelumnya. Tapi ternyata walaupun udah ditahan, masih belum cukup meredam damage-nya. Jin bilang, udah kuduga kau sangat kuat. Tapi itu ngebuat menjadi semakin menarik. Jin mengaktifkan skill uniknya, yaitu Fusion. Dia mulai menggabungkan skill-skillnya, menggabungkan skill Colossal Ultimate Strike, Moon Hiding Nail, dan bahkan ditambah juga dikuatkan dengan barrier bintang 3, Confinement of Reality. Lalu diakhiri dengan penggabungan tambahan skill bernama White Beast. Setelah Jin berusaha menggabungkan semua skill itu, muncul notif merah yang berbunyi, terdapat resiko karma karena berusaha menggunakan skill dari makhluk tingkat tinggi secara paksa. Urat-urat Jin mulai terkontaminasi dengan mana dan terjadi fluktuasi mana yang besar di sekitarnya juga. Tapi Ogre Racun gak membiarkan itu berjalan seperti keinginan Jin. Dia langsung menghantamkan Jin dengan dahsyat dari atas dan menciptakan ledakan pukulan yang gila pula. Namun notif baru muncul. Tading! Skill pasif Moon Imprint tercipta. Tom Grave Right Hand berhasil dibuat. Karena level dan stat yang terbatas saat ini, maka hanya 10% dari kekuatan penuh skill yang hanya bisa digunakan. Lalu notif terakhir pun mengatakan, dengan aktifnya skill ini maka stat strength Jin Hyuk meningkat sebanyak 500%. Gile bro, kekuatannya cuma 10% yang aktif tapi bisa ningkatin 500% strength. Gimana kalau 100% tuh? Apa ini kekuatan dari salah satu dewa ya? Dengan tersenyum puas, Jin ternyata menahan hantaman pedang Ogre Racun tadi menggunakan sebelah tangannya yang udah diselimuti oleh aura biru kekuning-kuningan. Jin bilang, udah kuduga suatu hari nanti akan berguna. Ngelihat Jin, Yggdrasil bahkan sangat kaget dan bilang, apa? Aku benar-benar gak bisa mempercayai yang di depan mataku. Aura ini adalah aura milik makhluk absolut menara. Bagaimana manusia bisa ngeluarin aura seperti ini? Jin melempar Ogre Racun ke udara sambil bilang, sayang sekali karena kau adalah bos menara ini. Tapi sebagai belas kasihan akan kuberikan kematian yang indah untukmu. Dengan sebuah hantaman, Jin ngebuat Ogre Racun terpental menembus Lost Paradise dan terbang ke langit keluar dari benteng. Ngelihat itu semua orang di luar benteng yang sedang fokus menyerang barrier terdiam seketika. Ngelihat apa yang terjadi, raja para raksasa terhempas ke langit. Jin bergerak dengan kecepatan tinggi melompati puing-puing yang berada di depan Ogre Racun. Lalu dengan pukulan penghabisan, Jin ngeluarin skill ultimate bernama Colossus Tom Grave Monstrous Strength.
Overkill. Semua orang yang ada di bawah sana ternganga dan gak bisa mengatakan apapun, termasuk para raksasa dan juga Chun Yosong. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan alur cerita Max Level Return hanya di channel Fokuser Anime. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi dan puas dengan alur cerita kali ini, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. See you on the next video. Stay terus di channel Fokuser Anime dan stay update.